Halo, nama saya Lu Xiangxiang. Lu Xiangxiang, putri tertua dari keluarga Lu. Saya berusia 25 tahun. Nama saya Lin Xiuyan. Saya berusia 28 tahun. Pendapatan bulanan 8.000. Memiliki mobil. Pendapatan bulanan 10.000. Punya rumah. Tidak memerlukan mas kawin. Tidak membutuhkan mahar. Membutuhkan tidak saling mencampuri urusan dalam pernikahan. Membutuhkan penandatanganan perjanjian pranikah. Jika memungkinkan. Jika memungkinkan. Saya harap kita bisa mendaftarkan pernikahan kita segera. Saya harap kita bisa segera mendaftarkan pernikahan kita. Perjanjian pranikah apa? Bukankah Anda hanya takut saya akan mengambil aset Anda? Belum juga menikah, dan sudah begitu perhitungan. Permisi, ibuku bilang, dia membutuhkan 2 anak dalam 3 tahun. Harus mencari wanita yang subur. Anda terlalu kurus. Tunggu. Bajingan. Anda. Terima kasih. Saya sudah mendengar semua persyaratan Anda. Saya juga sudah mendengar milik Anda. Lalu bagaimana menurut Anda? Bagaimana dengan saya? Saya akan membayar akta nikah. Apakah kita akan pergi? Ayo pergi. Sertifikat pernikahan. Biro Urusan Sipil Jiangsan. Hai, itu. Ada apa? Kita sudah mendaftarkan pernikahan kita. Bukankah seharusnya kita makan bersama? Tidak perlu. Saya ada wawancara sore ini. Mari kita mengobrol di WeChat nanti. Tapi sepertinya kita Sampai jumpa nanti. bahkan belum saling add di WeChat. Gadis ini cukup menarik. Dia bahkan lebih tidak sabar daripada saya. Benar, orang yang berpenghasilan 10.000 yuan per bulan akan tinggal di rumah berapa meter persegi? Di pusat kota, mungkin 2. Seluas 200 meter persegi. Kalau begitu beli rumah 200 meter persegi. Luasnya 20 meter persegi. Hanya 20 meter persegi. Apakah itu bahkan layak huni? 20 meter persegi terlalu kecil. Itu masih perlu lebih besar. Bukankah sudah saya katakan? Lobi perusahaan adalah fasadnya. Pastikan untuk menjaganya tetap bersih untuk saya. Lin Xiuyan. Tuan Shen, saya benar-benar minta maaf. Lain kali, saya pasti akan menjaga perusahaan tetap bersih dan tidak akan membiarkan Anda melihat noda apapun. Ya. Perhatikan lain kali. Jika saya melihatnya lagi, hati-hati atau saya akan memecat Anda. Lin Xiuyan. Sungguh kebetulan. Anda bekerja di sini. Ya. Itu Tuan Shen Anda. Ya. Bukankah Anda bilang akan wawancara? Anda di sini untuk wawancara di grup Shen. Ya, Tuan Shen Anda. Dia, wawancara akan segera dimulai. Siapapun yang belum berada di pintu ruang rapat akan didiskualifikasi. Nanti saya beritahu. Anda membuat saya takut setengah mati. Bagaimana, Tuan Muda? Kemampuan saya untuk beradaptasi dengan cepat kuatkan. Jadi ketika dia bilang akan datang untuk wawancara di grup Shen, pergi beritahu pewawancara, agar tidak mempersulitnya. Ya, Tuan Muda. Ruang wawancara grup Shen. Silakan duduk di sini. Mengseksi. Mengseksi. Manajer Meng, Anda mengenalnya. Lu Xiangxiang, bukankah dia putus sekolah karena tidak mampu membayar uang sekolah? Bagaimana dia masih memenuhi syarat untuk wawancara di grup Shin? Anda tidak ingat saya, pelamar ini. Mohon jangan menggoda pewawancara. Anda pewawancaranya. Berkas pribadi Lu Xiangxiang. Manajer Meng, jadi, Lu Xiangxian, lulus dari sekolah yang sama dengan Anda. Xiang Youwei. Dan bahkan tahun yang sama. Ya. Lu Xiangxiang ini, dia benar-benar pengganggu yang gigih. Dulu di sekolah, dia selalu mengalahkan saya di mana-mana. Tidak mungkin, saya sama sekali tidak bisa membiarkannya bergabung dengan grup Shin. Manajer Meng adalah seorang elit yang kami pindahkan secara khusus dari Haichen ke kantor pusat. Sepertinya Lu Xiangxian
Kekuatannya juga tidak boleh diremehkan. Saya ingat Lu Xiangxiang. Sepertinya tidak lulus. Dia putus sekolah di tahun ketiganya. Saya bertanya-tanya, metode apa yang dia gunakan untuk mendapatkan diplomanya? Apakah Anda mengatakan kualifikasi akademisnya palsu? Itu keterlaluan. Bagaimana Departemen HRD menangani hal ini? Nona Lu. Giliran saya. Maaf. Anda tidak lolos wawancara. Anda boleh pergi sekarang. Tapi saya bahkan belum memulai wawancara. Berdasarkan penyelidikan, semua informasi di resume Anda dipalsukan. Ini sangat melanggar peraturan dan ketentuan Grup Shen. Silakan segera pergi. Direkayasa. Anda pasti salah. Saya tidak merekayasa apapun. Apakah karena saya menulis belum menikah di resume saya? Nona, informasi kami tidak pernah salah. Berani memalsukan informasi di Grup Shen? Kau benar-benar tidak tahu diri. Tepat sekali, tepat sekali. Nona, tolong. Ya ampun, jika ini terbongkar, orang tua itu pasti akan tahu. Lupakan saja, mari kita cari cara lain. Selain identitas saya, di resume saya, tidak ada pemalsuan sama sekali. Apakah Grup Shen benar-benar sekuat itu? Sampai mereka menyelidiki begitu cepat identitas saya sebagai putri sulung keluarga Lu. Hei Anda. Tunggu, saya ingin bertanya sesuatu. Tunggu sebentar. Saya hanya ingin bertanya sesuatu. Ada apa? Anda lagi? Anda bekerja di Grup Shen. Kalau begitu bisakah Anda memberitahu saya? Orang seperti apa? Siapa ketua Anda Shen? Mengapa Anda bertanya tentang dia? Tidak ada apa-apa, saya hanya bertanya santai. Bagaimana pendapat Anda tentang dia? Ketua kami Shen benar-benar talenta 1 dari 10.000. Dia memiliki gelar master ganda dari Universitas Harvard. Rendah hati dan sopan. Dan juga individu yang tampan dan terhormat. Mereka yang mengejarnya membentang dari sini sampai ke Prancis. Ya, tentu saja. Dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sejak dia mengambil alih Grup Shen, nilai pasar Grup Shen telah berlipat 3. Bagaimana bisa saya dengar bahwa ketika dia belajar di luar negeri, di AS, dia selalu bolos kelas. Setelah kembali ke Tiongkok, dia berpesta tanpa henti dan memperlakukan orang lain dengan sangat arogan. Dia praktis hanya seorang pewaris generasi kedua yang kaya tanpa kelas. Itu yang orang luar katakan tentang saya. Bagaimana rumor bisa sepenuhnya dipercaya? Benar, itulah mengapa saya ingin datang ke Grup Shen untuk menyelidiki secara pribadi kebenaran tentang Tuan Muda Shen ini. Ngomong-ngomong, bukankah Anda di sini untuk wawancara? Bagaimana Anda bisa keluar begitu cepat? Mereka menolak saya. Mereka menolak Anda. Bagaimana asisten Gao menangani masalah ini? Bukankah sudah saya instruksikan agar tidak mempersulitnya? Musia tadi cukup bagus. Asisten Gao, manajer Meng, Anda baru saja tiba di kantor pusat. Jadi Anda belum familiar. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah asisten pribadi Ketua Shen, Daurang, asisten Gao. Asisten Gao. Ketua Shen mengatakan bahwa untuk wawancara hari ini, dia tidak akan datang. Juga, di antara para kandidat wawancara, apakah ada seseorang bernama Lu Xiangxiang? Apakah Ketua Shen memiliki instruksi? Ketua Shen telah meninjau resumenya dan menganggapnya memuaskan. Dia segera mulai bekerja. Ya, tapi Lu Xiangxiang sudah pergi. Sudah pergi. Manajer Shang, jika Lu Xiangxiang sudah pergi, maka Anda tidak perlu datang besok juga. Ya, saya akan memberitahu Departemen HRD sekarang untuk menghubungi Lu Xiangxiang. Asisten Gao, hati-hati. Persyaratan Grup Shen cukup tinggi. Jangan berkecil hati. Tapi saya bahkan belum wawancara. Dan mereka sudah menolak saya. Ditolak tanpa wawancara. Bolehkah saya melihatnya? Apakah ini semua desain Anda? Tepat sekali. Percayalah padaku, Anda pasti akan diterima. Jika Anda bilang akan terjadi, maka akan terjadi. Percayalah padaku, bakat seperti Anda. Jika Anda tidak bergabung dengan Grup Shen, itu akan menjadi kerugian Grup Shen. Anda cukup pandai bicara. Percayalah padaku, penilaian saya selalu sangat akurat. Halo,
Halo, apakah ini Nona Lu Xiangxiang? Kami sangat menyesal. HRD salah memberikan informasi itu. Anda telah lulus wawancara Anda. Minggu depan, Anda bisa langsung datang ke perusahaan untuk mulai bekerja. Apakah Anda yakin itu saya? Tentu saja, kontraknya sudah dikirim ke email Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Baiklah, bintang keberuntungan kecilku. Untuk merayakan keberhasilan saya diterima bekerja. Ayo, saya akan mentraktir Anda makan. Maaf. Anda masih harus bekerja. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya kebetulan ada waktu. Saya baru saja pulang kerja. Ayo pergi. Gulchen pulang kerja jam 3. Ya, sifat pekerjaannya cukup istimewa. Akhirnya pulang kerja. Lelah sekali. Jadi Anda adalah... Saya tidak. Tidak apa-apa. Staf kebersihan juga mendapatkan uang dengan tangan mereka sendiri. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Ayo pergi. Mulai hari ini, kita adalah rekan kerja. Apakah satu-satunya hal yang patut dirayakan hari ini hanya menjadi rekan kerja? Apalagi yang perlu dirayakan? Xiangxiang. Chengguo. Cenggu. Ini adalah... Dia adalah... Siapa nama Anda lagi? Halo, nama saya Lin Xiuyan. Kenapa nama itu terdengar agak familiar? Aku ingat sekarang. Bukankah kau itu? Sebenarnya, saya. Yang ada di akta nikah Xiangxiang. Yang baru saja dia tunjukkan fotonya padaku hari ini. Ya. Saya adalah suami Xiangxiang. Bagaimana bisa saya melupakan tentang pernikahan masalah ini? Anda membuat saya takut setengah mati. Saya kira sudah terungkap. Lu Xiangxiang, kau beruntung sekali. Dia bahkan lebih tampan secara langsung daripada di foto. Aku sahabat terbaik Xiangxiang, Chengguo. Ada berapa orang di keluargamu? Jangan bicara omong kosong. Dia dan saya tidak sedekat itu. Aku membantumu mengumpulkan informasi. Aku tidak peduli status aset, tapi latar belakang keluarga tetap perlu diselidiki secara menyeluruhkan. Saya anak tunggal. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu. Ibu saya masih hidup dan sehat. Aku dengar kau punya rumah di Jiangcheng. Kapan kau berencana meminta Xiangxiang pindah? Apa secepat itu? Jangan konyol. Kita baru saling kenal 1 hari. Anda menyuruh saya untuk tinggal bersamanya. Ya ampun, kalian sudah mendapatkan akta. Apa yang perlu ditakutkan? Itu sah, itu sah. Lagi pula, dia sangat tampan. Kenapa kau tidak cepat-cepat merebutnya? Meresmikan hubungan. Bukankah itu lebih menguntungkan bagimu? Anda? Mohon maaf. Dia bicara omong kosong. Tidak, sama sekali tidak. Saya rasa Nona Chen benar sekali. Karena kita sudah resmi menikah. Kita seharusnya benar-benar tinggal bersama. Lihat, mereka sudah setuju. Tidak ada waktu seperti sekarang. Bagaimana kalau hari ini saja? Aku akan pergi bersamamu untuk melihatnya. Baiklah, kalau begitu saya akan mengantar Anda ke sana sekarang. Lain kali. Saya tiba-tiba teringat. Saya masih ada urusan. Kami akan pergi duluan. Saya sudah membayar tagihannya. Tunggu sebentar. Bagaimana bisa saya membiarkan Anda membayar tagihan? Sudah saya bilang, ini traktiranku. Sampai jumpa nanti. Tunggu. Tambahkan WeChat sebelum Anda pergi. Tuan muda, Anda terlihat sangat senang. Benarkah apakah sejelas itu? Sepertinya Anda sangat puas dengan Nyonya muda. Lu Xiangxiang. Dia sangat menarik. Dan saya merasa perasaan yang sangat akrab. Saya pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Tapi Tuan muda, Nyonya muda sekarang akan bekerja di perusahaan. Lalu identitas Anda, tidakkah akan terbongkar? Anda mengingatkan saya, mulai hari ini, beritahu semua orang di perusahaan, bahwa setelah mereka melihat saya besok, mereka tidak diizinkan memanggil saya Ketua Shen. Mereka harus berpura-pura tidak mengenal saya. Ya. Bukankah ini mobil yang saya lihat? Mercedes-Benz model terbaru. Lin Xiuyan. Xiangxiang. Sopir, saya akan turun di sini. Tarifnya 35. Anda membayar dengan kode Qien atau tunai. Tunai. Kebetulan sekali, Xiangxiang. Apakah mobil yang Anda panggil itu taksi?
Ya, memang begitu. Mobil itu harganya beberapa juta di pasaran. Dengan mobil seperti itu, mereka masih mengemudi untuk Didi. Lalu, mengapa Anda turun sekarang? Anda belum sampai. Mobilnya berbau terlalu menyengat. Saya tidak tahan. Apakah Anda akan bekerja? Ya, Anda bilang Anda punya mobil. Mobil ini. sepeda listrik juga kendaraan. Anda juga mau berangkat kerja. Kalau begitu, semoga berhasil. Saya akan terlambat. Anda tidak. Ini sepeda listrik. Ini tidak bisa mengangkut penumpang. Sampai jumpa di perusahaan. Sampai nanti. Sampai jumpa. Bagaimana bedanya dengan apa yang saya kira? Tuan muda, Asisten Go, belikan saya mobil. model mana yang Anda inginkan? Model yang sama dengan milik istri saya. Lu Xiang. Anda mengenal saya? Benar-benar kau. Bagaimana kau masih punya nyali untuk datang ke grup Shen? Hari itu kau diusir. Kau pasti sangat malukan. Saya ingat sekarang. Anda yang wawancara dengan saya hari itu. Anda juga lolos. Tentu saja aku lulus. Aku dari Institut Desain Ibu Kota. Lulusan terbaik. Anda juga dari Institut Desain Ibu Kota. Dan kau masih berpura-pura menjadi lulusan sekolah kami. Masalah pemalsuanmu sudah tersebar kemana-mana. Kualifikasi akademik saya dipalsukan. Jadi hari itu, ketika mereka bilang informasi saya bermasalah, mereka tidak membicarakan latar belakang keluarga saya. Saya rasa Anda mungkin salah paham. Kualifikasi akademik saya tidak dipalsukan. Lagi pula, manajer yang secara pribadi menelpon untuk memberitahu saya bahwa saya lulus wawancara dan meminta saya untuk datang bekerja di grup Shen. Jika Anda memiliki keraguan, Anda bisa menemui manajer Zhang. Berhenti berpura-pura. Seseorang yang memalsukan informasi. Grup Shen, bagaimana mungkin mereka mempekerjakanmu? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Lepaskan saya. Apa yang Anda lakukan? Berhenti. Apa yang Anda lakukan? Manajer Zhang, kau datang tepat pada waktunya. Wanita ini sedang mencoba menyelinap ke perusahaan kami. Apa maksud Anda menyelinap ke perusahaan? Ini adalah karyawan magang yang lulus wawancara dengan Anda. Apa? Bukankah dia diusir karena memalsukan kualifikasi akademiknya? Dan bukankah kali ini hanya untuk satu magang? Urusan perusahaan, bukan untuk karyawan magang seperti Anda. Untuk menyalan dan berbicara. Apakah Anda ingin tetap bekerja di sini? Jika tidak, keluar. Waktu kerja hampir tiba. Cepat kembali ke departemen Anda sendiri. Anda juga. Presiden Shen. Ya. Xiaolin. Apakah Anda puas? Mulai sekarang, di perusahaan, saya tidak ingin mendengar siapapun memfitnah Lu Xiang lagi. Lagi pula, saya sudah menyelidiki, dan dia memang lulus dari Institut Desain Ibu Kota. Kemampuannya cukup bagus. Ya mohon tenang saja. Saya pasti akan membimbingnya dengan baik. Perhatikan dia lebih banyak di masa depan, tapi jangan terlalu mencolok. Dia baru saja bergabung dengan perusahaan. Jika terlalu mencolok, dia mungkin mudah membuat musuh. Pertimbangan Presiden Shen benar-benar matang. Saya sudah memberitahu Anda, jangan panggil saya Presiden Shen lagi. Ya, ini Xiaolin. Xiaolin. Hari pertama bekerja. Senior, aku membelikan kopi untukmu. Terima kasih, tapi saya tidak suka minum kopi di pagi hari. Saya suka minum teh. Baik, akan saya seduhkan sekarang. Tidak perlu. Saya kebetulan punya sesuatu untuk Anda kerjakan. Untuk hal-hal sepele seperti itu, biarkan saja orang lain yang melakukannya. Lu Xiang, kau dengar itu? Cepatlah pergi. Seduh teh untuk seniormu. Saya, ada apa? Yang paling rendah peringkatnya dan orang paling tidak berguna di seluruh kantor adalah kau. Tugas seperti menyajikan teh dan air. Secara alami untuk kau lakukan. Permisi, saya di sini untuk bekerja, bukan untuk melakukan tugas kebersihan. Seseorang sepertimu yang memasukkan kredensial akademismu dan masuk melalui pintu belakang menggunakan koneksi. Apalagi yang bisa kau lakukan selain pekerjaan serabutan? Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak memasukkan ijazah saya. Tolong berhenti menyebarkan rumor tentang saya. Masih tidak mengakuinya. Aku tahu segalanya. Ketika kau masih junior, kau putus sekolah. Bagaimana mungkin kau bisa mendapatkan ijazah? Saya mengambil cuti di tahun ketiga kuliah saya. Saya tidak putus sekolah. Itu karena saya tidak enak badan. Itulah sebabnya saya mengambil cuti setahun. Siapa yang kau coba bodohi? Jika kau mengambil cuti,
Bagaimana mungkin kau bisa lulus di tahun yang sama dengan manajemen? Itu karena saya menggunakan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan mata kuliah senilai 2 tahun. Mata kuliah di Institut Desain Ibu Kota sangat intensif. Setiap tahun, ada 90% mahasiswa menunda kelulusan mereka. Hanya desainer unggulan, seperti rekan senior kami, bisa lulus tepat waktu. Kau lulus lebih awal. Sungguh lelucon. Anda benar-benar meragukan kemampuan istri saya. Ini ijazah saya. Jika Anda tidak percaya, siapa yang tidak bisa mengedit foto seperti ini dengan Photoshop? Siapa yang bisa membuktikan sertifikat ini asli? Anda, Apakah bukti saya cukup? manajer Zhang. Anda tahu betapa ketatnya standar perekrutan grup chat. Bukan, jika Lu siang-siang memasukkan kualifikasi akademis atau kemampuannya, apakah menurut Anda grup ini tidak akan mengetahuinya? Akhirnya, seseorang yang punya otak. Bukan itu maksudku. Nama Anda Muzia kan? Jangan repot-repot datang mulai besok. Manajer Zhang, aku salah. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Aku akhirnya lulus wawancara. Rekan senior, tolong bantu aku. Manajer Zhang, Musia tidak tahu situasinya. Jadi ada sedikit kesalahpahaman. Lihat, Jangan terlalu mencolok. Dia mudah membuat musuh. Jangan sampai saya mendengar kata-kata seperti itu lagi. Sekarang minta maaf kepada Lu siang-siang segera. ya. Maafkan aku. Ada apa dengan Anda? Tapi saja, lebih baik berterima kasih kepada manajer. Manajer Zhang. Apa yang Anda lakukan di sini? Baiklah. Saya datang untuk membersihkan untuk manajer Zhang. Dan sekalian memperbaiki kursi. Manajer Zhang. Kursinya sudah diperbaiki. Silakan duduk. Benar, itu benar. Xiaoli, tidak ada apa-apa untuk Anda di sini. Ayo pergi. Baiklah. Mari kita makan malam bersama malam ini. Mengapa dia muncul dan menghilang begitu misterius? Baiklah, jangan menangis lagi. Bukankah mereka belum memecatmu? Aku tidak bisa menerimanya. Dulu, manajer Yang dengan jelas ditegaskan bahwa Lu Xiangxiang telah memasukkan kualifikasi akademiknya, dan itulah mengapa dia mengusirnya. Kenapa ketika aku mengatakannya, itu tidak diizinkan? Kakak senior, Anda menyebutkan pria-pria itu. Mengapa sikapnya berubah begitu cepat? Tentu saja saya tidak bisa memberitahu Anda. Lu Xiangxiang mungkin terlibat dengan manajer umum Shen. Kalau tidak, bagaimana lagi Anda bisa menekan Lu Xiangxiang untuk saya? Siapa tahu, mungkin Lu Xiangxiang menipu manajer Zhang. Lagi pula, saat dia di sekolah, dia penuh kebohongan dan bahkan berpura-pura menjadi seorang nona muda dari keluarga kaya. Dia seorang nona muda. Saya membenci nona muda macam apa yang naik sepeda listrik ke kantor dengan wajah yang terlihat sangat miskin. Dia membuat saya di hari pertama saya mengalami rasa malu yang begitu besar. Saya tidak akan membiarkannya hidup tenang. Ayo, saya mengemudi ke sini. Saya akan mengantar Anda pulang. Terima kasih, kakak senior. Saya tidak tahu siapa memarkir sepeda listrik di area parkir mobil. Tempat parkir membuat saya harus memarkir mobil saya di garasi bawah tanah. Bukankah itu sepeda Lu Xiangxiang? Kakak senior, saya masih ada urusan. Anda pergi ambil mobil Anda dulu. Saya akan datang mencari Anda nanti. Baik. Apa yang orang licik ini lakukan? Sepeda listrik ini seharusnya beroperasi mirip dengan sepeda motor tugas berat saya kan? Bagaimana Gauran menangani masalah, bahkan tidak mengisi angin untuk saya? Gauran, kemari sebentar. Ada masalah. The film was translated and narrated Lin by Xiuyan. M Media. Siang-siang. Apakah ini sepeda Anda? Mengapa sama dengan milik saya? Saya lihat milik Anda cukup bagus, jadi saya membeli yang sama. Ban Anda kempes.
Ya, produsen ini, memang. Ban Anda tidak terlihat bocor. Sepertinya ada yang menusuknya. Bocor. Siapa yang berani menusuk milik saya? Maafkan saya. Sepertinya saya telah menyeret Anda ke dalam masalah ini. Seseorang dari grup Shen yang melakukannya. Ini rekan kerja baru saya. Dia membuat masalah untuk saya hari ini dan dimarahi. Dia mungkin ingin balas dendam. Tapi salah sepeda. Dia menindas Anda. Tidak persis dibully, saya kira. Jadi apa yang akan Anda lakukan? Apa maksud Anda? Apa yang harus dilakukan? Ban Anda bocor. Bagaimana Anda akan pulang? Tidak apa-apa, saya akan menunggu asisten saya. Menunggu teman saya yang tinggal di dekat sini untuk menjemput saya. Ini. Masalah hari ini. Sebagian juga tanggung jawab saya. Bagaimana kalau saya bayar perbaikan sepeda Anda? Tidak perlu, ini bukan salahmu. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang ini, maka antarkan saya pulang. Kamu juga bisa sekalian melihat-lihat. Lagi pula, itu rumahmu juga. Jika sudah dibersihkan. Saya benar-benar harus pergi melihatnya. Tapi bukankah Anda bilang, teman Anda akan menjemput Anda? Kita akan melakukannya di lain hari. Saya akan pergi di lain hari. Saya ada telepon. Halo. Tidak bisa datang. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Baiklah, baiklah. Teman saya tidak bisa datang. Hanya kamu yang bisa mengantar saya. Ini rumah Anda. Benar sekali. Lin Xiuyan, ini pusat kota. Area yang begitu luas. Anda hanya seorang petugas kebersihan. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Rumah ini dibeli oleh teman saya. Dia meninggalkan Jiangchen. Sekarang kita bersama. Rumahnya tidak boleh terlalu kecilkan. Tidak ada gunanya dia menyimpannya. Jadi dia menjualnya kembali kepada saya. Harga pertemanan. Harga pertemanan. Meskipun itu penjualan kembali. Itu pasti tidak murah kan? Anda mengambil pinjaman. Hanya untuk rumah sekecil ini. Masih butuh pinjaman. Ya, saya mengambil pinjaman. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Saya bisa membayarnya sendiri. Kamu bisa pindah kapan saja. Kenapa dia tidak bicara? Bukankah Gouran bilang, ini pasti akan baik-baik saja? Ya Tuhan, Lu siang-siang. Lihat masalah yang Anda sebabkan. Dia sudah mengambil pinjaman. Siang-siang. Karena Anda bilang, ini rumah kita. Saya tidak bisa membiarkan Anda menanggung beban ini sendirian. Ini kartu gaji saya. Mulai sekarang, pembayaran cicilan bulanan akan dipotong dari gaji saya. Bagaimana bisa begitu? Ambil saja. Anda seorang petugas kebersihan. Berapa banyak yang bisa Anda hasilkan dalam sebulan? Jika Anda juga mengambil pinjaman, apa kamu tidak perlu makan? Jika kamu memberikannya kepada saya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak apa-apa, aku punya yang lain. Aku punya kartu lain, dengan batas tak terbatas. Aku juga punya kamu. Sekarang kita sudah menikah, dan aku sudah menemukan pekerjaan baru. Karena kamu bersamaku, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Saya bersamamu. Ya, Karena rumah itu milikmu. Dan orangnya juga milikmu. Lalu kapan kamu berencana untuk pindah? pindah. Pindah masuk. Tuan muda, Nyonya muda sudah pergi. Sepertinya dia belum siap. Begitu dia mendengar saya menyuruhnya pindah, dia langsung lari. Tuan muda, ini bukan kartu Anda kan? The film was translated and Ini kartu istri narrated saya. by M Media. Tuan muda, Anda bernilai ratusan miliar. Namun Anda masih hidup dari Nyonya muda. Hidup dari orang lain seperti ini, tidak semua orang bisa melakukannya. Kamu harus seperti tuan muda di sini. Tampak dan gagah. Agar seseorang bersedia mendukung saya. Tuan muda, Anda sangat tidak tahu malu. Kamu mau tidak tahu malu? Lalu, apakah kamu punya istri? Benar. Siang-siang sangat cakap.
Beritahu manajer Shang bahwa setelah magangnya selesai, dia akan langsung dipekerjakan secara resmi. Ya. Nona muda, Anda kembali. Pelayan Lu, apakah ayahku sudah tidur? Tuan dia. Dengan putri yang tidak patuh seperti Anda. Lukigo. Bagaimana saya bisa tidur? Anda kembali sangat larut. Apa yang Anda lakukan? Aku pergi mencari suamiku. Aku sudah menikah. Kamu tidak bisa memaksaku menikah. Dengan Tuan Muda Shen itu, lagi. Menikah? Anda menikah dengan siapa? Ini pria yang Anda nikahi secara mendadak. Ya, jika kamu tidak percaya padaku, maka ambil sertifikat pernikahan ini dan pergi cek di kantor urusan sipil. Benar, kita sudah melakukan semuanya dan akan segera pindah bersama. Jika kamu memaksaku untuk perjodohan lagi, maka aku akan melakukan bigami. Sudah terjadi. Ya, benar, Dan mereka akan pindah untuk tinggal bersama. tepat sekali. Bagus, sangat bagus. Ayah, kamu baik-baik saja? Kamu tidak marah? Saya baik-baik saja. Putriku yang berharga. Tidurlah lebih awal. Ayah menyayangimu. Apakah ayahku terlalu terkejut? Gila, Mungkin Tuan benar-benar bahagia untuk Anda. Ya, saya juga terkejut. Tidak disangka pasangan nikah mendadak itu. Ternyata Ziuyan. bukankah begitu? Lin Ranking. Anak itu, Xiuyan, ketika dia datang berlari dengan akta nikah, saya juga terkejut. Saya bahkan berpikir itu hanya orang dengan nama yang sama. Anda tahu, anak muda zaman sekarang, mereka benar-benar tahu cara bermain-main. Itu juga bagus. Ini menunjukkan bahwa mereka memang awalnya pasangan yang ditakdirkan. Si nakal dari keluarga kami itu. Saya rasa dia cukup menyukai Xiang-Xiang. Anda bilang mereka bermain-main seperti itu. Jadi mengapa kita tidak saja berpura-pura tidak tahu? Siang-siang berkata, mereka sudah benar-benar menjadi suami istri. Apa ini tentang pindah untuk tinggal bersama? Tidak mungkin. Saya baru saja melihatnya kembali ke kamarnya. Sepertinya kita perlu mendorong mereka. Nona Budel, Tuan berkata, karena Anda sudah menikah, Anda tidak perlu terus tinggal di rumah. Ayah, di tengah malam, apakah kamu benar-benar akan mengusirku? Sial sekali. Bagaimana mungkin bahkan surga melawanku? Kenapa kamu baru saja tiba? Aku basah kuyup. Maaf saya terlambat. Kenapa kamu? Baru saja, Cheng Guo menelepon dan memberitahu saya bahwa suamu sudah jatuh tempo dan kamu diusir oleh pemilik rumahmu. Jadi saya bergegas ke sini. Kembalilah, jangan khawatirkan aku. Ya. Ini bonus kita hari ini. Ini dari perusahaan untukmu. Simpan saja. Jika saya menyuruh Anda mengambilnya, ambil saja. Anggap saja ini biaya hidup bulan ini. Uang yang akhirnya berhasil saya selipkan ke tangan istri saya. Bagaimana bisa kembali ke tangan saya sendiri? Benar, izinkan saya bertanya sesuatu. Ketua Muda Shen dari perusahaan Anda, apakah dia tidak sering datang ke perusahaan? Tidak, kenapa kamu bertanya? Saya sudah bekerja di grup Shen selama beberapa hari sekarang, dan saya belum pernah melihatnya, dan orang-orang di bawahnya malas bekerja, membentuk kelompok, dan bahkan melakukan perundungan di tempat kerja. Sistem gaji ini terlalu kacau. Seorang magang, yang bahkan belum mengambil proyek, mendapatkan 100.000 sebulan. Dia tidak terlalu pandai berbisnis. Cepat, bersihkan. Kamu baru saja bilang. Perundungan di tempat kerja. Seseorang merundungmu. Hanya di depan saya.
mengatakan hal-hal yang mengganggu, hanya memengaruhi suasana hati saya. Benarkah? Serius, tentu saja benar. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lu Xiangxiang memegang uang. Berantakan. Keluar dari kantor manajer Zhang. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin dia bisa dipekerjakan? Jadi dia berselingkuh dengan manajer Zhang. Tidak mungkin. Manajer Zhang sudah menikah. Anaknya sudah 8 tahun. Tepat sekali. The film was Aku dengar. translated Gajinya and beberapa kali narrated lipat by dari gaji Amelia. kita. Aku sudah tahu. Bagaimana mungkin dia mampu membeli tas edisi terbatas. Pagi, siang-siang. Pagi. Semuanya, Supervisor Man. Baru 1 bulan, bergabung dengan perusahaan. Dia berhasil mendapatkan kontrak dengan grup function. Pacarku ada di Hotel Kaihao. Dia mengadakan jamuan perayaan untukku. Kenapa kita tidak pergi bersama? Hotel Kaihao, tempat itu memiliki batas pengeluaran minimum. Harus dari 300.000 ke atas. Bisakah kita benar-benar pergi? Tentu saja, bilang saja pada pacarku. Lu Xiangxiang, kamu juga harus datang. Saya tidak akan pergi. Beberapa orang tidak punya kemampuan sendiri, tapi iri pada orang lain. Siang-siang, ayo pergi bersama. Anda baru saja bergabung. Berpartisipasi dalam kegiatan kelompok bersama. Membantu Anda berintegrasi lebih baik ke dalam grup Shen. Aku dengar tempat pertemuan Tuan Muda Shen ada di dekat sini. Mungkin kamu bahkan bisa bertemu dengan Tuan Muda Shen. Tuan Muda juga akan ada di sana. Baiklah, kalau begitu. Xiao Yi, Fang Ye. Anda sudah di sini. izinkan aku memperkenalkan. Ini teman sekolah juniorku, Musia. Ini rekan kerjaku, Xiao Siki. Dan mereka semua adalah rekan kerjaku. Semua teman Xiaoxi. Jangan malu, silakan duduk. Bukankah ini milik grup Fangcheng, Tuan Muda? Kakak kelas. Pacarmu sebenarnya adalah ketua Feng. Xiaoxi cukup rendah hati. Saya menyuruhnya untuk tinggal di rumah dan menjadi istri keluarga kaya yang baik. Tapi dia bersikeras untuk berpetualang sendiri. Tuan Feng, hubunganmu dengan kakak kelas kami sangat baik. Maaf, saya terlambat. Siang-siang. Itu Anda. Kenapa Tuan Feng sepertinya mengenal Lu Xiangxiang dan dia cukup perhatian. Jadi pacar menseksi adalah Fang Ye. Tidak heran, dia selalu menargetkan saya dan bersikeras saya datang ke perjamuan perayaannya. Tuan Feng, apakah Anda mengenal Lu Xiangxiang? Kami bertiga dulu adalah teman sekelas di universitas. Hanya saja kemudian, siang-siang mengambil cuti karena kesehatan yang buruk. Cuti. Ya, siang-siang tidak enak badan dan mengambil cuti setahun dari sekolah. Ngomong-ngomong, siang-siang, bagaimana pemulihan kesehatanmu? Jadi, dulu, Lu Xiangxiang benar-benar karena dia tidak enak badan dan mengambil cuti. Kalau begitu kualifikasi akademisnya tidak dipalsukan. Mana ku tahu. Begitulah kata semua orang. Kalau tidak, ya tidak. Di mana manajer Zhang? Manajer Zhang mengatakan ketua muda Shen mengubah lokasi pertemuan dan memanggilnya ke sana. Dia tidak bisa datang. Bukankah manajer Zhang mencoba menipu saya? Lupakan saja. Mari kita cari kesempatan dan segera pergi. Ngomong-ngomong, kakak senior, kami masih ingin mendengar kisah cintamu. Siapa yang mengejar siapa duluan? Tentu saja dia mengejarku. Tepat sekali. Xiaoxi waktu itu adalah kecantikan peringkat kedua di seluruh sekolah. Kedua. Lalu siapa yang duluan? Siang-siang, kalau dipikir-pikir, kamu bahkan menulis surat cinta untuk Xiao Yi. Saya menulis surat cinta kepadanya. Dulu, jelas sekali. Dia yang tanpa henti mengganggu saya, bukan? Surat cinta. Mungkinkah Lu Xiangxiang adalah ketua Feng? Mantan pacar. Mantan pacar apa? Aku adalah cinta pertama Xiao Yi. Tapi untuk seseorang seperti Xiao Yi, yang tampan dan kaya, itu normal bagi beberapa wanita, dengan motif tersembunyi, untuk mengejarnya. Itu sejarah kuno.
Mengapa diungkit-ungkit? Ya ampun, aku baru saja melihat siang-siang. Dan itu mengingatkanku pada insiden waktu itu. Mengingat kembali, masalah siang-siang mengejarmu. Menjadi sangat terkenal. Hampir saja polisi dipanggil. Apa yang Anda bicarakan? Dulu, bukankah Fangyer yang mati-matian ingin mengejar saya? Institut Desain Ibu Kota. Percobaan pendekatan siswa yang gagal. Percobaan bunuh diri dengan tenggelam. Kejadian itu bahkan masuk berita. Jeti itu kamu. Memang, dulu ada yang gagal dalam pendekatan. Dan mereka mengancam akan mati. Tapi pemeran utamanya bukan saya. Anda setuju kan, Ketua Fang? Itu semua adalah hal-hal di masa lalu. Makan. Ketua Feng tidak berani berkata apa-apa. Mungkinkah orang yang lamarannya gagal waktu itu dan mencoba tenggelam untuk bunuh diri? Ketua Feng. Bagaimana mungkin? Ketua Fang, sepertinya pacar Anda sedikit salah paham. Bukankah seharusnya Anda menjelaskannya dengan benar? Itu semua hanya omong kosong yang ditulis oleh berita waktu itu. Mengapa diungkit-ungkit? Tapi, Cepat makan. Bukankah hari ini khusus untuk perjamuan perayaan Anda? Cepat makan. Hujal, haruskah saya menjemputmu dengan mobil? baiklah. Di luar hujan sangat deras. Siang-siang, biar saya antar Anda pulang. Itu terlalu banyak masalah. Tidak apa-apa. Hari ini, Xiao Yi menyuruh sopirnya mengendarai Maybach. Sangat luas, ada banyak ruang. Siang-siang, ikutlah. Saya akan mengantar Anda. Tidak perlu. Suami saya datang menjemput saya. Anda sudah menikah. Mobil. Jika kamu punya mobil, apakah kamu perlu setiap hari naik sepeda listrik untuk bepergian? Kalau begitu, kenapa kita tidak kembali dulu? Ayolah. Aku masih ingin melihat suami lu siang-siang. Siang-siang, kamu seorang perempuan. Dan tidak terlalu aman pulang sendirian. Bagaimana kalau kami menunggumu? Mobilnya sudah sampai. Bapak Feng, apakah ini sopir Anda? Apakah dia datang khusus untuk menjemput kita? Siang-siang, saya di sini untuk menjemputmu dan mengantarmu pulang. Anda suami lu siang-siang. Shen, Tuan Shen. Apa yang Anda katakan? Bagaimana bisa Shou Shen? Istri, ayo pulang. Semuanya, suami saya di sini untuk menjemput saya. Saya akan pergi sekarang. Habislah sudah. Bagaimana dulu aku membuli siang-siang? Bagaimana mungkin? Suaminya ternyata sangat kaya. Katakan padaku, ada apa? Di luar hujan sangat deras. Saya akan mengantar Anda pulang. Tidak perlu. Suamiku akan menjemputku. Mobil. Jika kamu punya mobil, apakah kamu perlu setiap hari naik sepeda listrik untuk bepergian? Asisten Gao. Bawa semua mobil dari rumah ke sini. Saya perlu membuat pertunjukan besar untuk istri saya. Jadi, Anda berpikir untuk melakukan sandiwara yang berlebihan seperti itu? Lin Xiuyan, Anda benar-benar brilian. Tentu saja. Bagaimana bisa istri saya diremehkan oleh orang lain? Apapun yang orang lain miliki, kamu juga harus punya. Baiklah, baiklah. Anda yang terbaik. Kalau begitu bukankah saya mendapatkan semacam hadiah?
suamimu sendiri. Ada apa dengan menyentuh wajah saya? Kamu malu? Sebaiknya kamu punya urusan mendesak untuk saya. Tuan muda, mobil-mobil masih terparkir di pintu masuk. Bagaimana kita harus menanganinya? Kendarai saja mobil-mobil itu. Kembali ke garasi. Bukankah itu baik-baik saja? Kamu masih perlu bertanya padaku tentang hal seperti ini. Siang-siang. Telepon dari siapa itu? Ini tentang mobil-mobil itu. Mobil-mobil. Dari mana mobil-mobil itu datang? Disewa. Itu pasti mahal kan? Tidak banyak. Jangan pernah lagi menghabiskan uang untuk hal-hal seperti ini. Kita tidak perlu berpura-pura demi penampilan. Uang Anda juga didapatkan dengan susah payah. Itu sama sekali tidak boleh disia-siakan. Baiklah, saya mengerti. Katakan padaku, berapa harganya? Saya akan mengganti biayanya. Tidak perlu. Uang yang kamu berikan padaku terakhir kali. Saya bahkan belum selesai menghabiskannya. Itu tidak bisa. Kita sudah sepakat. Uang Anda adalah uang Anda. Dan kita tidak saling ikut campur. Jika Anda tidak memberitahuku, saya akan langsung mentransfernya kepada Anda. Mungkin 20.000. 20.000. Sudah selesai. Apakah saya bicara terlalu banyak? Istri saya marah. Jadi menyewa mobil semurah itu. Benar. Kamu juga berpikir itu mahal kan? Bos sialan itu. Dia pasti banyak menipu saya. Saya akan mencarinya untuk diskon. Jadi harga ini sangat mahal. Untung saya tidak sempat bicara. Tepat sekali. Ternyata semahal itu. Kalau begitu, kali ini saya akan mentransfernya kepada Anda. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Anda tidak bisa mengembalikannya kepadaku. Sepertinya mulai sekarang, saya masih harus membiasakannya dengan baik, agar merasa nyaman. Dengan kebiasaan menghabiskan uang suaminya. Lu siang-siang. Kegilaan apa lagi yang Anda lakukan? Hari ini jelas jamuan perayaanku. Kenapa lu siang-siang harus mencuri semua perhatian? Bukankah Anda sudah cukup perhatian? Hari ini, saya bahkan mencuri mobil ayah saya untuk membantu Anda membuat penampilan yang mega. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membelaku pada jamuan perayaan hari ini? Dan kamu terus melihat lu siang-siang. Pelacur itu, apakah kamu masih punya perasaan padanya? Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Benar, bagaimana bisa lu siang-siang berada di perusahaan yang sama dengan Anda? Kenapa kamu bertanya banyak sekali? Kamu bilang kamu tidak memperhatikannya. Baiklah, jangan cemburu. Dia sudah menikah. Saya sama sekali tidak suka wanita yang sudah menikah. Apa latar belakang suaminya? Mobilnya dikendarai dengan cukup baik. Bagaimana aku tahu? Aku bahkan belum bertemu dengannya. Hanya menjemput seseorang. Dan begitu banyak mobil datang. Menurutku, dia hanya menyewanya. Dia hanya tidak mau kalah dariku. Dan sengaja menggangguku. Lu siang-siang ini dulu tidak begitu sombong. Benar. Sekarang dia di perusahaan. Menggoda siapa saja. Dulu di sekolah. Dia hanya berpura-pura kaya. Baiklah. Jangan marah. Saya tidak suka gadis yang terlihat polos seperti itu. Saya hanya suka tipe Anda. Tipe apa aku ini? Orang yang sombong mudah didapatkan. Permisi, kamu tidak apa-apa. Bagaimana Anda mengemudi? Anda ini. Siang-siang, Itu Anda. aku mengemudi terlalu cepat. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Berkendara dengan hati-hati mulai sekarang. Hei, tunggu. Kita akhirnya bertemu. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Tidak perlu. Saya masih harus bekerja. Kalau begitu, mari kita bertukar informasi kontak. Lain kali. Saya sedang terburu-buru. Kalau begitu, tambahkan aku di WeChat. Ini akan cepat. Tidak perlu. Saya sedang terburu-buru. Minggir. Ya ampun. Sialan. Apa kamu buta? Kamu sialan. Apa kamu tahu betapa mahalnya mobilku? Tuhan. Anda yang parkir ilegal duluan. Anda memarkir mobil Anda di persimpangan. Lin Xiuyan. Ini pasti akan membuat siang-siang terpesona sampai mati. Apa kamu tahu betapa mahalnya mobil ini? Model yang kamu tabrak, hanya untuk biaya perbaikan saja sudah menghabiskan 200.000. 200.000. Tapi mobil saya juga rusak. Sepeda listrikmu, bagaimana bisa dibandingkan dengan milikku? Mobil Anda
tidak berhenti, dan tidak memberi isyarat. Anda bahkan sengaja menghalangi jalan menyamping. Apakah Anda mencoba untuk merekayasa kecelakaan dengan saya? Kamu, Jika tidak, ayo panggil polisi. panggil polisi. Kenapa panggil polisi? Mobil ini dibawa keluar secara diam-diam. Jika ayahku tahu, dia akan mengulitiku hidup-hidup. Ada apa takut? Mungkinkah saya tepat sasaran? Istri, apa dia juga mencoba merekayasa kecelakaan denganmu? Kamu yang sengaja membuat kecelakaan. Istri. Kamu yang dari kemarin. Jadi kemampuan mengemudimu tidak bagus, dan penglihatanmu juga tidak bagus. Bukankah kemarin kamu mengendarai mobil mewah? Bagaimana bisa? Hari ini kamu naik sepeda listrik. Menanggapi seruan nasional untuk rendah karbon dan perlindungan lingkungan. Benar, istri. Suami, kita akan terlambat bekerja. Kita akan terlambat. Terlambat berarti kehilangan gaji. Tidak. Karena kamu tidak mau memanggil polisi. Dan kita juga sedang terburu-buru. Bagaimana kalau ini? Aku akan memberimu. Tidak. Apa yang kamu inginkan? 500. Hanya 500. Istri, ayo pergi. Baik, suami. Kalian. Sialan. Lu siang-siang. Yang di sebelahnya suaminya kan? Saya akan membantu Anda. Kenapa dia naik sepeda listrik dan datang ke sini? Kakak senior memang benar. Lu siang-siang itu hanya berpura-pura kaya. Kupikir dia menggait pria kaya. Ternyata itu semua hanya akting. Beberapa orang, kau tahu, hanya terlalu banyak kesombongan. Siang-siang, kamu duluan. Siang-siang, silakan duduk. Terima kasih. Hei, apakah Anda mencari saya untuk sesuatu? Kamu tidak benar-benar berpikir, dia adalah sosialita kaya kan? Kapan saya mengatakan, saya adalah seorang sosialita kaya? Berhentilah berpura-pura. Aku melihat semuanya. Pagi ini, kalian berdua, suami istri, naik sepeda listrik bersama ke kantor. Bagaimana bisa? Mobil mewah yang kamu kendarai hanya disewa untuk 1 malam. Jangan bicara lagi. Siang-siang, dulu aku buta akan pentingnya dirimu. Aku tidak tahu kamu sebenarnya. Manajer Zhang. Aku kebetulan ada yang ingin didiskusikan dengan Xiao Zhao. Xiao Zhao, kemari sebentar. Lu siang-siang. Maksudmu, apakah suamimu tahu bahwa di perusahaan ada manajer Zhang yang sangat melindungimu? Apa yang Anda bicarakan? Manajer Zhang masih di perusahaan. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Manajer Zhang, suami Lu siang-siang, ternyata adalah ketua Shen. Lu siang-siang adalah istri bos kita. Pelankan suaramu. Aku tahu. Kamu sudah tahu. Ketua Shen sudah lama mengatakan di perusahaan untuk tidak memanggilnya Ketua Shen di perusahaan. Dia hanya tidak ingin identitas istri ketua terungkap. Tapi seluruh perusahaan, bukankah semua orang tahu ketua Shen? Mungkin ini permainan kecil Ketua Shen dan istrinya. Kalau begitu istri bos datang ke departemen desain kita adalah, Pasti inspeksi penyamaran untuk menilai pekerjaan kita. kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bahkan membantu Musia membuli The film siang-siang was bersama. translated Aku tidak akan and dipecatkan. narrated by Apa yang kamu Amelia. katakan? Siapa yang menindas nyonya? Lu siang-siang, proposal ini, kamu yang membuatnya kan? Saya berhasil. Tuan Zhao dari Wanhua berkata, ada beberapa masalah dengan proposal ini. Dia ingin menjadwalkan waktu untuk membahasnya lagi. Wanhua, kedengarannya agar familiar. Sepertinya itu adalah perusahaan yang baru saja saya akuisisikan. Bukankah Wanhua baru saja diakuisisi oleh Grup Lo? Menurut pemahaman saya tentang Grup Lo, Tuan Zhao berkata, dia akan terus mempertahankan posisinya. Jadi kontrak ini masih menjadi tanggung jawab Tuan Zhao. Mempertahankan posisinya. Lu siang-siang. Grup Lu, bukan perusahaan kecil seperti Wanhua yang bisa dibandingkan. Kamu, seorang magang baru. Jika Anda bisa, melalui kolaborasi Wanhua, menandatangani kontrak Grup Lu, itu akan menjadi keberuntungan Anda. Tapi, baiklah, malam ini pukul 8 malam, saya akan mengirimkan lokasinya kepada Anda. Ada apa dengan Xiao yang ini? Barkarok. Apakah Anda yakin
Kita membahasnya di sini. Sangat tidak berbudaya. Ini adalah KTV paling mewah di Jiangcheng. Setiap orang yang datang dan pergi adalah entah kaya atau berpengaruh di Jiangcheng, tuan muda dan nona muda. Jika bukan karena mengikuti Supervisor Meng, orang biasa sepertimu tidak akan berada di sini. Baiklah, nanti tetaplah dekat dengan saya. Jangan melihat-lihat kemana-mana, agar Anda tidak mempermalukan grup Shen. Jadi begitu. Kalau begitu saya salah paham terhadap Lu Xiangxiang. Meskipun begitu, proposalnya bermasalah, yang menyebabkan kegagalan penandatanganan kontrak. Siapa bilang penandatanganan kontrak gagal? Aku sudah menemukan penanggung jawab baru grup lo. Meminta mereka meninjau ulang proposal penandatanganan, dan berhasil menandatangani kontrak. Perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Wanhua dan grup Lo. Bagaimana itu mungkin? Apakah itu benar-benar kontrak grup Lo? Ini tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kontrak ini ditandatangani secara pribadi olehku dengan penanggung jawab grup lo. Jika Anda tidak percaya padaku, ada informasi kontak di dalamnya. Anda bisa menelpon untuk mengonfirmasi. Meskipun kontrak ini asli, kami tidak tahu metode apa yang Anda gunakan untuk mendapatkan kontrak ditandatangani. Musia, pikiranmu, bagaimana bisa begitu kotor? Beraninya Anda bahkan berbicara sebagai seorang magang yang statusnya saja masih belum karyawan tetap. Anda menghabiskan hari-hari Anda tanpa tahu bagaimana melakukan pekerjaan Anda dengan benar. Yang Anda lakukan hanyalah membuat masalah setiap hari grup Shen kami. Tidak dapat mengakomodasi orang penting seperti Anda. Manajer Zhang. Seseorang. Usir dia dari sini. Manajer Zhang. Tapi saya juga berpikir demi keuntungan perusahaan. Jika bukan karena rekomendasi kuat Supervisor Meng, Anda tidak akan dipekerjakan. Hari ini, semua permohonan pasti akan ditolak. Jiang Yaowei, Anda menggunakan posisi Anda untuk balas dendam pribadi. Anda sengaja memihak Lu Xiangxiang. Anda berselingkuh dengannya. Anda, omong kosong apa yang Anda ucapkan? Saya melihat semuanya. Mengapa Lu Xiangxiang lolos tanpa wawancara? Mengapa begitu dia bergabung dengan perusahaan, dia bisa menjadi karyawan tetap? Bukankah itu semua karena Anda dan dia berselingkuh? Anda bilang Anda melihat. Kalau begitu beritahu saya, apa yang Anda lihat? Saya melihat. Dia keluar dari kantor Anda, dan Anda bahkan memberinya segepok uang tunai. Itu adalah bonus penyambutan dia. Kantor saya dilengkapi dengan kamera pengawas. Jika Anda tidak percaya saya, Anda bisa menarik rekaman dan memeriksanya. Jika bukan itu, lalu mengapa Anda begitu memihak padanya? Anda gila. Usir dia dari sini, sekarang. Senior, tidakkah Anda melihatnya juga? Senior, tolong katakan sesuatu untuk saya. Senior. Supervisor Meng, Nuzia direkomendasikan oleh Anda. Masalah tindak lanjutnya, tolong tangani untuk saya. Baiklah. Sikap manajer Zhang memang agak aneh. Mengapa? Begitu aku bergabung dengan perusahaan, ketua Shen ini yang belum pernah muncul. Sepertinya diam-diam membantuku selama ini. Sudah berakhir. Bagaimana skandal seperti itu bisa menyebar? Jika ketua Shen mengetahui hal ini, apa yang harus saya lakukan? Manajer Zhang. Ada apa? Apakah magang itu membuat masalah lagi? Tidak, bukan begitu. Aku membawa kontrak dengan Wanhua ke sini untuk Anda. Baik, biarkan saja dulu. Manajer Zhang, aku sudah di perusahaan selama lebih dari sebulan sekarang. Tapi aku masih belum bertemu ketua Shen. Apakah dia sedang dalam perjalanan bisnis? Anda terlalu memikirkannya. Anda melihatnya setiap hari. Ketua Shen sibuk dengan pekerjaan. Selama rapat rutin, dia hanya memanggil manajer dari beberapa departemen ke ruang rapat di lantai 8. Lantai 8. Kartu karyawan saya tidak bisa mengakses lantai 8. Aku perlu mencari cara untuk menyelinap ke sana. Siang-siang, jika ada orang di perusahaan kita menindas Anda lagi di masa depan, Anda harus segera memberitahu saya. Jangan pernah merahasiakannya lagi. Baik, terima kasih, Manajer Zhang. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Baik. Ketua Shen. Baik. Saya akan naik sekarang. Lantai 8 grup Shen.
Bagaimana masalahnya sudah ditangani? Ya, The Musia film itu was sudah dipegang. translated Hanya and dipecat. Itu narrated terlalu by mudah M. baginya. Media. Siang-siang punya temperamen yang baik dan tidak mengganggunya. Dia benar-benar berpikir, tidak ada seorang pun di perusahaan yang akan membela Siang-siang dan Sang Yuwil itu. Bagaimana dia menangani masalah? Anda menyuruhnya melakukan sesuatu, tapi jangan terlalu mencolok. Tapi kita tidak bisa membiarkan begitu saja. Mereka menindasnya. Di mana Ketua Shen? Siang-siang, ini Siang-siang. Ketua Shen, Anda di sini. Ketua Shen. Siang-siang, dengarkan saya menjelaskan. Halo, Ketua Shen. Siang-siang salah mengenali seseorang. Mengapa Anda di sini juga? Ketika saya sedang membersihkan, saya mengambil dokumen Ketua Shen. Ketua Shen, dokumen Anda. Ya, saya Ketua Shen. Ketua Shen, rapat akan segera dimulai. Mereka masih di ruang rapat, menunggu Anda. Baik, saya akan pergi ke rapat dulu. Hei, Ketua Shen, tunggu sebentar. Hai nih, Siang-siang, kenapa kamu ada di sini? Bukankah Anda di sini juga? Aku. Situasi pekerjaan saya istimewa, Anda tahu. Saya seorang petugas kebersihan. Jadi grup Shen mengizinkan petugas kebersihan naik ke lantai 8. Seharusnya saya melamar pekerjaan bersih-bersih lebih awal. Siang-siang, apa sebenarnya yang Anda ingin bicarakan dengan Ketua Shen? Saya juga tidak mencarinya. Bukankah saya sudah bekerja di sini selama hampir sebulan sekarang? Saya bahkan belum bertemu bos saya sendiri. Tapi Anda dan Ketua Shen terlihat sangat akrab. Baiklah. Saya bekerja dengan rajin dan ditugaskan untuk membersihkan kantor Ketua Shen. Jadi kami saling mengenal seiring waktu. Sudah di sini berhari-hari dan belum melihat siapapun. Tidak bisa menangkapnya melakukan kesalahan apapun. Lin Xiuyan sekarang berada di sisi Ketua Shen. Bukankah itu berarti dia bisa pulang segera setelah bekerja hari ini? Saya punya tugas untuk Anda. Apa? Anda ingin saya memantau Ketua Shen dan melaporkan setiap gerakannya kembali kepada Anda? Apa maksud Anda memantau? Saya hanya membantu seseorang untuk menyelidiki Ketua Shen ini. Bantuan siapa? Itu bukan urusan Anda. Bagaimanapun, dia bajingan besar. Anda hanya perlu memotretnya, menggoda wanita, dan kirimkan kepada saya. Bagaimana dia bisa menjadi bajingan? Mengapa Anda begitu gelisah? Saya tidak berbicara tentang Anda. Bagaimanapun, dia adalah bos saya. Lagi pula, diam-diam merekam dan menguntit. Itu ilegal. Baiklah. Anda adalah karyawannya. Apa yang Anda takutkan? Saya bisa memberi Anda uang. Itu terdengar lebih ilegal lagi. Lin Xiuyan, tolong bantu saya. Meskipun saya tidak tahu apa tujuannya, tapi daripada mencari orang lain, lebih baik mengawasi diri saya sendiri. Baiklah. Anda ingin saya membantu Anda. Bukan tidak mungkin. Tapi kalau begitu, jika Anda ingin saya melakukan sesuatu untuk Anda, bukankah seharusnya Anda mengatakan sesuatu yang baik? Sesuatu yang bagus. Siapa tahu. Seperti apa? Seperti suami atau semacamnya. Suami. Ucapkan lagi. Suami. Tidak dengar jelas. Anda tidak akan pernah berhenti, kan? Kamu membunuh suamimu sendiri. Anda memaksakan keberuntungan Anda. Manajer umum Lin, mengapa Anda datang ke sini? Tidak ada yang penting. Saya hanya datang menemui putra saya. Di mana Xiuyan? Manajer umum muda Flat, iya. The film was translated and Mengapa narrated istriku by belum M. muncul? Media. Nah, apa yang Anda lakukan? Mama, Siapa yang Anda lihat? Apakah Anda melihat menantu perempuan saya? Mama, kenapa kamu di sini? Saya datang menemui menantu perempuan saya. Yang mana di dalam adalah Xiang-xiang. Mama, jangan menakutinya. Bagaimana saya menakutinya? Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu tujuan Anda. Tujuan apa yang mungkin saya miliki? Bukankah Anda hanya ingin saya menikah dengan nona muda keluarga Lu itu yang bernama Nanan?
Nanan apa? Itu nama panggilannya. Itu Xiaonan? Saya tidak peduli apakah dia Xiaonan atau Bribei. Anda. Mama, dia masih tidak tahu siapa identitas saya. Anda berpakaian seperti ini. Cukup tidak pantas. Cepat, cepat, cepat. Ayo pergi. Ayo pergi. Baiklah, baiklah. Tidak ada pertemuan kalau begitu tidak ada pertemuan. Bukankah itu suami Lu Xiangxiang? Dan wanita bangsawan di sebelahnya adalah... Bukankah saya hanya takut Anda akan menakutinya? Apa? Anda baru saja menikah belum lama ini, dan Anda sudah khawatir ibu Anda akan mengganggunya. Tidak juga. Dia hanya orang biasa. Dan dia belum tahu identitas saya. Dan Anda tiba-tiba muncul seperti ini. Dan memberitahunya. Jika dia tahu bahwa dia menikah dengan bos grup Shen. Betapa menakutkannya itu. Nanti, jika Anda tahu bahwa Anda menikahi tunangan masa kecil Anda, maka Anda akan menjadi orang yang ketakutan. Baiklah, saya tahu. Tidak bisakah saya merahasiakannya saja? Ajak dia makan bersama, kalau begitu. Apa yang ingin Anda lakukan? Apa yang bisa saya lakukan hanya dengan mengajaknya makan? Bukankah Anda mengatakan waktu itu bahwa Anda ingin berbesan dengan matriark keluarga Lu, dan Anda bersikeras agar saya menikahi seorang nona muda dari keluarga Lu? Bagaimana Anda menerimanya begitu cepat sekarang? Anda sudah menikah. Apakah Anda masih akan menyalahkannya? Xiang-Xiang. Apakah Anda benar-benar menerimanya? Sebenarnya, mengubah sandiwara menjadi kenyataan. Memiliki Xiang-Xiang sebagai istri saya, tidak buruk juga. Nah, katakan pada ibu yang sebenarnya. Apa pendapat Anda sebenarnya tentang dia? Apakah Anda hanya menghibur saya? Atau apakah Anda benar-benar menyukainya? Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Bagaimana bisa masih palsu? Kalau begitu, ayo kita jadwalkan makan bersama dia. Apa masalahnya? Tidak hari ini. Saya akan memberitahunya nanti. Biarkan dia persiapan dulu. Baiklah, jika dia tidak bisa, Anda pasti bisa kan? Ayo pergi. Kita akan bicara setelah makan malam. Tapi saya masih ingin. Ayo, kita pergi. Lu Xiang-Xiang. Kalian berdua, sebagai pasangan, benar-benar seperti pinang dibelah dua. Ini suami Anda kan? Hanya pesan spam. Saya memang melihat suami Anda barusan dengan seorang wanita kaya. Mereka terlihat sangat akrab. Dan mereka bahkan masuk ke mobil bersama. Mobil itu tidak murah, loh. Manajer Mang, apa maksud Anda dengan ini? Jangan salah paham. Saya hanya khawatir tentang Anda. Sekarang ini, banyak gigolo yang menggunakan uang orang tua mereka, berpura-pura kaya, dan melakukan penipuan pernikahan. Dia tidak akan. Suami Xiang-Xiang bukan orang seperti itu. Saya hanya menebak. Loh, berhenti menebak. Jika Anda terus menebak, yang berikutnya pergi adalah Anda, Manajer Meng. Saya sangat mengenal suami saya sendiri. Manajer Meng tidak perlu khawatir. Baiklah. Anggap saja saya ikut campur. The film was translated Xiang-Xiang. and narrated by Xiaolin tidak akan melakukan itu. Saya tidak enak badan. Tolong bantu saya meminta izin cuti kepada manajer Zhang. Gogo, bantu saya mencari nomor plat kendaraan. Ini, Mama. Silakan makan lebih banyak. Xiang-Xiang, apa yang Anda lakukan? Jangan sampai ketahuan. Mama, biarkan saya menyuapi Anda. Istri.
tidak menjawab panggilan saya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Siapa yang bersumpah dengan sungguh-sungguh saat itu bahwa itu hanya sandiwara dan bukan pernikahan sungguhan, dan juga mengatakan ada perjanjian pranikah tanpa campur tangan. Saya hanya tidak suka orang lain berbohong kepada saya, itu saja. Baiklah. Jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang? Keluar dan hadapi mereka. Tentu saja tidak. Anda harus melihatnya dulu. Bibi itu, dari yang saya lihat, memiliki sikap yang cukup baik. Lin Xiuyan tidak akan benar-benar dipelihara oleh wanita kaya kan? Dia bukan orang seperti itu. Lagi pula, saya juga wanita kaya. Mengapa dia tidak mencari saya untuk menjaganya? Panggilan siapa ini? Xiang. Kau menjagaku begitu ketat. Mama, Baiklah. Jika kalian berdua belum siap, maka jangan bertemu. Mama, tolong jangan khawatir tentang ini. Kau, ingat untuk segera membawa Xiang pulang. Selama Anda tidak keberatan, aku pasti akan membawa Xiang kembali. Aku sudah selesai makan. Ayo pergi. Ayo pergi. Dia sudah pergi. Lin Xiuyan hanyalah pria simpanan. Jika kau benar-benar menyukainya, apa salahnya memelihara satu? Lagi pula, kau adalah wanita kaya. Jika Lin Xiuyan benar-benar orang seperti itu, dibiayai oleh orang lain, maka lebih baik dibiayai oleh saya. Sialan. Bukankah ini jam tanganku? Bagaimana bisa sampai di sini? Untung Xiang tidak melihatnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini, apakah Anda melihat jam tangan di meja? Sebenarnya, saya. Tidak. Tidak ada apa-apa sama sekali. Kamu pasti lapar. Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan. Tunggu sebentar. Baik. Aneh. Bagaimana bisa jatuh di sini? Ya, Nona. Mercedes-Benz sudah diparkir di pintu masuk. Ya, baiklah. Bapak Lin, saya. Kamu sopir baru. Ya, Siapa yang menyuruhmu memarkir mobil di sini? Segera kembalikan ke villa. Jangan sampai Xiang melihatnya. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi. Xiang akan segera keluar. Cepat. Jika Xiang tahu, aku akan memecatmu segera. Cepat pergi. Lin Xiuyan, apakah Anda melihat? Apakah Anda melihat mobil itu barusan? Baru saja. Tetangga menikah. Itu pergi ke tempat yang salah. Bagaimana? Apakah kau sudah menggunakan pengaruh keuanganmu untuk memenangkan Lin Xiuyan? Memenangkan apa? Setiap kali, saya sengaja mencari kesempatan untuk memberitahunya identitas saya. Segala macam situasi muncul, seolah dirasuki. Sangat The misterius. film was translated and narrated by M Media. Apakah itu yang terakhir kali? Wanita kaya yang makan malam dengan Lin Xiuyan. Cepat. Terakhir kali kau tidak mendapatkan kesempatan. Kali ini cepat dan rebut kesempatan itu. Nyatakan kedaulatanmu. Jangan hanya membuat masalah. Kita bahkan tidak tahu apa hubungan mereka. Putuskan simpul Gordian. Aku... Nyonya. Kau kenal Lin Xiuyan kan? Ada apa? Anda sering bersamanya belakangan ini. Makan bersama. Bolehkah saya bertanya apa hubungan Anda? Mengapa aku harus memberitahumu? Saya istri Lin Xiuyan. Benarkah? Aku belum pernah sekalipun mendengarnya menyebutkannya. Sepertinya hubungan kalian tidak begitu baik, bukan? Lihat, dia bahkan tak berani berkata jujur kepada Anda. Untuk wanita seperti Anda,
Seorang wanita bangsawan yang anggun. Pria muda mana yang tidak bisa Anda dapatkan? Dia pria beristri. Dia menggeretakkan gigi, mendengkur, dan berbicara dalam tidur. Begitukah? Mama, apa yang kalian bicarakan? Tertawa begitu bahagia. Xiuyan. Mama. Siang-siang. Kenapa kalian berdua di sini? Saya bilang, saya hanya lewat. Apakah Anda percaya saya? Aku baru ingat ada urusan mendesak. Aku akan pergi duluan. Saya juga akan. Jangan pergi. Tidak mudah bertemu denganmu. Duduklah dan makan dulu sebelum pergi. Setelah semua liku-liku, ternyata selama ini adalah Anda. The Selamat film was malam. translated Tema and acara kami narrated saat by ini M Media. adalah Taman Fantasi. Kami berharap Sayang. Anda ingin makan apa hari ini? Saya ingin makan ikan bumbu merah. Baiklah. Nanti aku buatkan pas kita sampai rumah. Cium. Ketua Shen. Ketua Shen. Tanggapan terhadap iterasi terakhir acara ini sangat positif. Tampaknya cukup banyak peserta baru yang bergabung tahun ini, benar. Kalau begitu, mari kita tambahkan satu kategori hadiah lagi. Ya, apa yang ingin ditambahkan Ketua Shen? Mari kita tambahkan hadiah misterius lainnya. Saya akan menyiapkannya. Apakah itu bisa diterima? Tidak masalah. Tentu saja tidak masalah. Baik. Rapat ditunda. Ketua Shen. Mengenai hadiah misterius itu, apakah saya perlu membuat pengaturan terlebih dahulu? Hadiah misterius itu adalah saya. Apakah Anda berniat untuk tidak setia? Saya harus mengingatkan Anda. Desainer bisa laki-laki atau perempuan. Omong kosong apa yang Anda ucapkan. Siang-siang juga akan berpartisipasi dalam acara ini. Saya telah meninjau draft awalnya dari rumah. Beberapa hari terakhir ini, sama sekali tidak ada masalah. Pada acara ini, saya ingin memberitahunya identitas asli saya. Di depan semua orang. Tidak peduli seberapa marahnya dia. Dia tidak akan memukul saya kan? Anda dan Nyonya Muda telah mengubah hubungan palsu menjadi nyata. Apa maksud Anda? Hubungan palsu menjadi nyata. Ini disebut cinta setelah menikah. Saya punya kabar baik untuk semua orang. Presiden Shen baru saja memutuskan dalam rapat bahwa untuk pemilihan proposal tahun ini, selain menjadi, seperti biasa, ditunjuk sebagai produk utama grup Shen kami untuk promosi tahun depan, pemenang tempat pertama juga akan menerima hadiah yang disiapkan secara pribadi oleh Presiden Shen. Hadiah yang disiapkan langsung oleh Presiden Shen. Itu pasti bernilai jutaan kan? Semuanya bekerja keras Lang, terutama siang-siang. Baiklah, saya akan bekerja keras. Terus semangat. Sebenarnya, saya hanya di sini untuk melengkapi jumlah. Siang-siang, bagaimana perkembangan desainmu? Hampir selesai. Apakah Anda ingin melihatnya? Tidak, detail acara ini tidak boleh bocor. Kalau tidak, itu bukan seleksi buta. Saya sudah lama di perusahaan ini, dan acara ini sebenarnya cukup menarik. Seperti yang diharapkan, istri presiden datang ke tingkat akar rumput untuk menguji kita. Manajemen, sudah waktunya pulang kerja, tapi Anda masih belum pulang. Pacar saya akan datang menjemput saya nanti. Saya akan menunggunya. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi. Sampai jumpa. Opsi rencana. Lu siang-siang, mengapa Anda begitu gigih? Musia, bagaimana bisa itu Anda? Bagaimana Anda bisa berakhir seperti ini? Senior, sejak saya dipecat oleh grup Shen, tidak ada satupun perusahaan yang mempekerjakan saya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu benar.
Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya menyinggung Presiden Shen. Dia benar-benar memasukkan saya ke daftar hitam. Saya bahkan tidak punya tempat tinggal sekarang. Saya juga tidak punya uang lagi. Penagih utang mencari saya setiap hari. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Bahkan jika Anda datang kepada saya tidak bisa membantu Anda. Senior, hanya Anda yang bisa membantu saya. Saya dipecat karena Anda. Bagaimana bisa karena saya? Senior, hanya Anda yang bisa membantu saya. Anda, pinjami saya uang. Kalau tidak, mereka benar-benar akan menjual saya. Mereka benar-benar akan menjual saya. Berapa The banyak film utang was Anda? translated 500.000. and narrated by M. Tidak. Media. 300.000 saja sudah cukup. 300.000. Apakah Anda gila? Senior, tolong selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Meng Zixi. Dulu, Anda yang memberitahu saya bahwa Lu Xiangxiang saat kuliah adalah seorang rubah betina, khususnya merayu orang. Saya menargetkannya, dan itu semua demi Anda. Musia. Sekarang Anda seperti ini. Saya juga sangat sedih. Bukan berarti senior tidak ingin membantu Anda. Tapi jika ini terus berlanjut, ini juga bukan solusi untuk masalahnya. Kamu harus pergi mencari Lu Xiangxiang. Itu Lu Xiangxiang yang membuatmu jati seperti ini. Ya. Ini semua salah Lu Xiangxiang. Ini semua salahnya. Di sini ada alamat Lu Xiangxiang. Sebaiknya kamu baik-baik tanyakan pada Lu Xiangxiang. Siang-siang. Lin Xiuyan. Tangan Anda dingin. Saya sudah bilang Anda jangan menyetir lagi. Saya akan mengantar Anda mulai sekarang. Saya masih bersemangat. Tunggu sampai bulan depan. Bulan depan, saya akan membiarkan Anda mengantar saya. Baiklah. Mari kita naik ke atas. Saya masih punya sup yang mendidih di atas kompor. Mari kita naik ke atas. Lu Xiangxiang. Mengapa Anda harus? Mengapa Anda memiliki hidup yang begitu baik? Ada apa? Mengapa saya merasa seperti seseorang memanggil nama saya? Tidak. Mungkin saya salah dengar. Ayo pergi. Lu Xiangxiang. Saya tidak percaya keberuntungan Anda sebaik itu, bahwa seseorang akan selalu mengikuti Anda. Masih merevisi selarut ini. Sedikit lagi. Percayalah pada saya. Proposal Anda pasti akan baik-baik saja. Saya sudah lama menyadarinya. Apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Mengapa Anda menanyakan itu? Terakhir kali saat aku gagal wawancara, kamu juga melihat pekerjaanku, dan kemudian berkata, aku pasti akan diterima. Apa kamu juga jurusan desain? Saya memang belajar sebentar di Capital Institute of Design, tapi kemudian ada hal lain yang muncul, dan saya tidak lulus. Benarkah? Kamu teman sekolahku. Ya. Dulu. Kenapa aku tidak bertemu denganmu di sekolah? Jika kita bertemu lebih awal, mungkin kita akan menikah lebih cepat. Pergi sana. Jangan merevisi proposal desainmu lagi. Kasihan saja. Suamimu. Jangan main-main. Baiklah. Aku tidak akan main-main. Aku akan membiarkanmu datang dan menciumku. Baiklah. Ayo pergi. Pergi. Cepat pergi. Musia, dasar tidak berguna. Lambat sekali bertindak. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan Lu Xiangxiang mencuri perhatianku lagi.
Kantor direktur. Ubah nama menjadi Meng Sixi. The film was Reporter translated Mensiksi. and narrated by M Media. Ketua Shen, apakah Anda benar-benar tidak berpartisipasi dalam kompetisi ini? Benar, karena aku sudah meninjau beberapa karya peserta sebelumnya. Demi keadilan, aku tidak akan berpartisipasi dalam seleksi ini. Ini adalah karya pertama. Bagaimana menurut kalian semua? Mari kita lihat yang berikutnya. Ada yang kurang. Karya ketiga. Bagaimana dengan yang ini? Tidak buruk, bagus. Manajer umum Shen, hasil seleksi sudah keluar. Kalau begitu, mari kita ungkapkan. Nama desainer ini adalah Meng Sixi. Meng Sixi di tempat pertama. Bagaimana bisa dia? Aneh. Ada apa? Filku hilang. Berkas apa? Ini untuk ini. File perencanaan acara. Aneh. Aku jelas sudah menyimpannya. Lalu apa yang bisa dilakukan? Tidak apa-apa. Bagaimanapun, draft final sudah dikirim. Sudah hilang. Atau memang tidak pernah dikerjakan sama sekali. Bagaimana itu mungkin? Xiang telah mempersiapkan diri baru-baru ini. Bisa juga dia takut kalah. Kemampuan desain Xiang, semua orang bisa melihatnya. Dia juga baru-baru ini menandatangani kontrak grup Lu. Dia tidak perlu melakukan ini. Zhao Siki, bukankah kamu juga dari awal sekali meragukan kemampuan Lu Xiang? Sejak dia bergabung dengan perusahaan, dia mendapat perhatian manajer Zhang. Semakin seseorang mengandalkan koneksi, semakin mereka takut berpartisipasi dalam kegiatan semacam itu. Bukankah begitu? Meng Sixi, apa itu kamu lagi? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku menghapus filmmu? Aku tidak mengatakan itu. Filmku dihapus. Kamu tiba-tiba bilang filmmu hilang. Bukankah itu berarti seseorang sengaja menghapus filmmu? Aku hanya bertanya-tanya. Ini hanya draft cadangan. Versi final sudah dikirim ke email. Menghapusnya tidak ada gunanya. Itu sebabnya aku bilang. Kamu takut kalah. Kamu tidak melakukannya sama sekali kan? Manajer Zhang, hasil seleksinya sudah keluarkan. Mereka keluar. Yang ini adalah juara pertama tahun ini. Bagus. Ini adalah proposal desainku. Apakah Anda yakin? Apakah ini gambar desain Anda? Ini aku. Ini yang aku kerjakan setiap malam. Sedikit demi sedikit. Terburu-buru menyelesaikannya. Tentu saja aku tahu. Proposal desain ini. Bagaimana bisa persis sama dengan milikku? Meng Sixi menjiplak proposal saya. Meng Sixi. Apakah ini proposalmu? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu hanya tidak tahan melihat orang lain berhasil? Proposal desainmu. Bagaimana bisa persis sama dengan milikku? Omong kosong apalagi yang kamu bicarakan? Mencoba memfitnahku lagi. Benar. Proposal desain ini adalah yang aku begadang malam demi malam untuk hasilkan. Kamu bilang proposal desain ini sangat mirip dengan milikmu. Baiklah kalau begitu, kamu ambil proposal desainmu dan mari kita bandingkan. Kamu jelas tahu filku. Semuanya hilang. Kalau begitu berarti kamu tidak punya. Kalau kamu cuma bilang begitu, cuma kata-kata kosong, maka ini milikmu. Kalau begitu tidak bisakah aku bilang, semua proposal desain di dunia adalah milikku. Hanya saja aku tidak sengaja menghapusnya. Kamu bilang desainku mirip dengan milikmu. Aku bisa menunjukkan draft awal dari file-file ini. Bisakah kamu? Pantas saja kamu begitu sombong. Jadi itu kamu yang menghapus fileku. Kalau begitu tidak perlu bicara lagi. Proposal desainmu ini hanyalah salinan dari milikku. Xiang, sudah cukup. Kenapa kamu terus memfitnahku lagi dan lagi? Aku tidak memfitnahmu. Ini desainku. Baiklah. Kamu bilang aku mengganti desainmu. Kan, aku bisa memberikan bukti. Bisakah kamu? Siapa yang bisa membuktikan apa yang baru saja kamu katakan? Aku bisa membuktikannya untuknya. Apakah buktiku untuknya cukup? Kenapa kamu di sini? Aku di sini untuk mendukung istriku. The film Ketua was Shen, translated ini proposal and desainku. narrated by M Suamiku Media. bisa membuktikannya. Lu Xiang, kamu bahkan tidak bisa menyanjung dengan benar. Ini asisten Ketua Shen. Asisten Go.
Jangan dengarkan omong kosongnya. Dan dia seorang petugas kebersihan di grup Lu. Dia suami Lu Xiangxiang. Tentu saja dia akan membela dia. Mang Zixi, beraninya Anda berbicara kepada Ketua Shen seperti itu. Orang ini adalah Presiden grup Shen kami. Shen Zuyan. Ketua Shen. Tidak. Itu tidak mungkin. Ketua Shen. Xiangxiang. Aku akan menjelaskan padamu nanti. Manajer Mengkan. Ketua Shen. Aku tidak tahu kamu. Anda bilang proposal desain ini dibuat oleh Anda. Kan? Aku. Tapi proposal desain ini adalah sesuatu yang aku saksikan Xiangxiang, merevisi sedikit demi sedikit. Bagaimana tiba-tiba menjadi milikmu? Ini milikku. Aku punya draft aslinya. Baiklah. Anda bilang ini milik Anda. Lalu, mengapa proposal ini berisi inisial nama Xiangxiang dan namaku? Di antara dua garis putih ini, ada huruf L dan L. Itu adalah inisial dari karakter Lu dan Lin. Kamu berbohong. Nama belakang Ketua Shen adalah Shen. Bagaimana bisa lebar? Karena nama belakang ibuku adalah Lin. Aku menggunakan nama belakang ibuku. Apakah itu tidak diizinkan? Apalagi yang ingin Anda katakan? Ketua Shen, aku tidak bermaksud. Aku tidak bermaksud. Grup Shen sama sekali tidak mengizinkan ini. Karyawan melakukan pencurian dan plagiarisme. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Presiden Shen, Presiden Shen. Xiangxiang. 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 Bukankah ini hanya Krematorium pengejar istri. Xiangxiang. jangan ikuti aku? Jangan marah, aku bisa menjelaskan. Apa kamu tahu selama ini? Tidak, aku tidak. Aku bermaksud, pada acara itu, saat mengumumkan hadiah, memberimu kejutan. Kejutan? Tindakanku sebelumnya, di matamu, pasti sangat lucu kan? Tidak, Aku bahkan membuatmu memantau dirimu sendiri. Aku benar-benar. jangan pergi. Pergi sana, Xiangxiang, pergi sana. aku. Xiangxiang, Lin Xiuyan jahat, Lin Xiuyan jahat. Aku, Lu Xiangxiang, sudah hidup selama ini. Dan tidak ada seorang pun yang pernah berani mempermainkanku seperti ini. Xiangxiang. Xiangxiang, Lin Xiuyan. Haruskah aku memanggilmu Shen Xiuyan sekarang? Benarkan? Xiangxiang, aku benar-benar tidak bermaksud menyembunyikannya darimu dengan sengaja. Itu tidak disengaja. Shen Xiuyan, berapa banyak kesempatan yang kamu miliki untuk memberitahuku siapa dirimu? Apa kamu mengatakan sesuatu? Istri, Dan kamu masih mengatakan itu? Kamu bahkan menyuruh asistenmu menyamar The sebagai film was dirimu. translated Kamu bahkan bilang and kamu seorang narrated petugas by kebersihan. Media. istri, aku punya alasanku. Alasan apa yang kamu miliki? Sama sepertimu, aku juga tidak ingin masuk ke pernikahan politik. Itulah sebabnya aku. Apa yang kamu katakan? Tidak ingin aliansi pernikahan. Kamu sudah tahu identitasku. Tidak, aku baru tahu beberapa hari yang lalu. Sungguh memalukan, Lu Xiangxiang. Kamu sudah dipermainkan selama 2 bulan terakhir. Istri, Xiangxiang. Lu Xiangxiang. Xiangxiang. Aku benar-benar tidak tahu pada awalnya bahwa orang itu adalah kamu. Aku juga tidak ingin masuk ke pernikahan politik. Itulah sebabnya aku menggunakan nama palsu. Kamu harus mengerti aku kan? Shen Xiuyan. Aku tidak marah karena kamu menyembunyikan identitasmu. Tapi karena kamu tahu selama ini, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu melihatku tidak tahu apa-apa. Dan kamu menganggapnya lucu kan? Tidak, aku benar-benar takut bahwa jika aku tiba-tiba memberitahumu, kamu akan lebih marah. Itulah sebabnya aku
Takut aku marah? Atau takut ayahku marah? Shen Xiuyan, beberapa hari terakhir ini, kamu melihatku dengan bodohnya. Pergi ke perusahaanmu untuk bekerja. Dan aku bahkan pergi menyelidikimu. Sangat lucu kan? Di matamu. Apakah aku benar-benar Lu Xiangxiang? Atau putri sulung keluarga Lu? Xiangxiang. Xiangxiang. Karena kamu pindah, maka bawa aku bersamamu. Aku juga barang bawaanmu. Baiklah. Kamu sangat suka memeluk kopermu, benar kan? Aku tidak mau lagi. Xiangxiang. Xiangxiang. Siang-siang sedang menonton TV. Mengapa mereka bertengkar tiba-tiba? Bagaimana kalau begini? Mari kita jebak mereka. Pahlawan menyelamatkan sang cantik. Baiklah, baiklah. Mari kita lakukan dengan cara ini. Ayah, Kamu membuatku takut setengah mati. Kamu. Bagaimana kamu bisa berjalan tanpa membuat suara? sudah selarut ini. Kamu bicara dengan siapa di telepon? Panggilan kerja. Panggilan kerja. Ada apa akhir-akhir ini? Kenapa aku selalu merasa ada yang mengikutiku? Kita tidak akan ketahuan kan? Tidak. Saya sering melakukan ini. Nyonya muda tidak pernah menemukan saya sebelumnya. Lalu, apakah Anda sudah menyiapkan barang-barangnya? Paman Lu mengutus saya untuk mengawasi Anda dengan baik. Saya juga ditunjuk oleh Nyonya. Saya sudah membuat persiapan penuh. Sebentar lagi, ketika Tuan Muda dan Nyonya Muda bertemu, saya akan menggunakan pisau ini untuk berpura-pura merampok Nyonya Muda. Dengan cara ini, Tuan Muda bisa menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang wanita, Nyonya Muda, kemudian bisa memaafkan Tuan Muda. Baiklah, Siang-siang, kenapa dia belum pulang? Siang-siang, Jangan bergerak, ini perampokan. apa yang kamu lakukan? asisten Gao. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Serahkan uangnya. Bauran, Asisten Gao. Anda merampok. Menggunakan pisau ini. Tuan Muda, apa yang terjadi di sini? Shen Xiuyan, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Anda berakting, tetapi Anda bahkan tidak tahu caranya. Beraktinglah sedikit lebih realistis. Dan Anda, keluarlah. Siang-siang, bagaimana Anda tahu? Pohon itu hanya sebesar itu. Pakaian Anda terlihat. Saya tidak buta. Shen Xiuyan, jika Anda ingin saya memaafkan Anda, maka mintalah maaf kepada saya dengan benar. Jangan menggunakan cara-cara licik ini. Siang-siang, siang-siang. Ini ide ibuku kan? Sudahlah, kalian kembali dulu. Aku akan pergi menjelaskan pada siang-siang. Saya sudah bilang jangan mengikuti saya. The Lu film was siang-siang, translated pergilah ke neraka. and narrated by M Media. Halo, apakah ini 110? Seseorang melakukan penyerangan di jalan di sini. Lu siang-siang. Anda akan mati dengan mengenaskan. Lin Xiuyan, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, hanya luka dangkal. Ketua Shen, Siang-siang. Bagaimana, apakah sangat sakit? Lukanya terlihat sangat dalam. Bagaimana bisa Anda langsung menggunakan tangan Anda untuk menahan pisau? Aku takut tidak punya waktu untuk menariknya kembali. Tidak terlalu sakit juga. Jangan menangis. Aku hanya pura-pura. Ini hanya luka kecil seperti ini, bukan apa-apa.
Akan sembuh dalam beberapa hari. Siang-siang. Siang-siang. Tolong tetap di sini. Maukah kamu menghabiskan lebih banyak waktu denganku? Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Katakan saja apapun yang ingin Anda katakan. Saya tidak menghentikan Anda berbicara. Siang-siang. Sunggul, baru setelah menikahimu, aku baru tahu bahwa kamu adalah nona sulung dari keluarga lu. Aku sama sepertimu. Tak satu pun dari kami ingin terlibat dalam pernikahan politik. Itulah mengapa kami menikah kilat. Siang-siang. Alasan saya tidak memberitahu Anda identitas asli saya adalah karena saya takut Anda akan berpikir saya menipu Anda. Dan Anda akan semakin marah. Saya sama sekali tidak berniat mempermainkan Anda. Saya sungguh menyukai Anda. Siang-siang, mengapa dia tidak mengatakan apa-apa? Saya sangat cemas. Anak ini perlu lebih proaktif. Siang-siang hanya keras di luar, lembut di dalam. Siang-siang, aku minta maaf. Karena menyembunyikannya dari Anda begitu lama. Maukah Anda memaafkan saya? Jangan menangis. Aku tidak apa-apa. Jadi Anda tidak akan memaafkan saya. Saya akan meminta maaf kepada Anda lain kali. Jika Anda memaafkan saya lain kali, saya akan. Suami. Anda terlihat sangat serius. Itu lucu sekali. Anda membuat saya takut setengah mati. Tunggu sebentar. Anda baru saja memanggil saya apa? Suami. Saya harap kita bisa pergi mengurus akta nikah kita sekarang juga. Mereka sudah berbaikan. Ayo pergi, ayo pergi. Ayah, Mama, baiklah, kita akan segera menikah. Saya sudah lama ingin melihat siang-siang mengenakan gaun pengantin. Tentu saja pernikahannya harus gaya Tiongkok. Tentu saja harus gaya barat. Gaya Tiongkok. Gaya barat. Gaya Tiongkok lebih baik. Gaya barat. Gaya Tiongkok.